Sangat baik untuk menggantikan NPK ataupun MKP pabrikan untuk menambah bobot padi atau gabah kita dan mencegah padi roboh. Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami akan membagikan sedikit tips cara membuat pupuk racikan agar padi kita tidak mudah roboh pada waktu masa kritis dan bobotnya pun bisa bertambah, baik itu bobot gabah maupun nanti bobot berasnya ketika kita giling. Salah satu yang mempengaruhi bobot padi adalah ketika buah padi seperti ini itu kadang-kadang tidak berisi atau kosong pada pangkal malai seperti ini, teman-teman. Dia kisaran 3-5 dari pangkal buah ini biasanya kosong, kalaupun berisi biasanya hanya setengah, teman-teman. Jadi itu yang membuat bobot dan hasil kita kurang, teman-teman. Pemberian nutrisi sangat penting, berperan penting, terutama nutrisi untuk pengisian dan untuk menambah kuat batang padi. Ketika kita membeli di toko pertanian, teman-teman, tentu kita terbentur pada harga yang sangat mahal, harga pupuk maupun pestisida. Untuk itu kali ini kami akan rahasia membuat racikan khusus untuk menambah bobot serta mencegah pohon padi tidak mudah roboh dengan menggabungkan bahan kimia dan bahan organik. Jadi saksikan video kami sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita langsung ke bahan dan alat, teman-teman. Yang pertama tentu saja bahannya. Di sini yang kami gunakan ini adalah NPK Mutiara, teman-teman. Seperti ini. Lalu yang kedua adalah air bersih. Bila perlu teman-teman memakai air hujan sebanyak 1 liter. 1 butir telur, ada micin, teman-teman, dan daun pepaya. Nah, ini tadi bahannya 1, 2, 3, 4 dan 5 termasuk air. Untuk alatnya sendiri kami sudah siapkan seperti ini. Ini untuk menghancurkan daun pepaya pengganti blender, teman-teman. Ada saringan, gelas, wadah pengaduk, dan wadah pemeraman atau wadah fermentasinya nanti. Nah, di sini kami tidak menggunakan N4, teman-teman. Kami tidak menggunakan M4. Kita langsung saja ke cara dan dosis dari bahan-bahan ini. Berapa yang kita butuhkan. Karena kita buat sejumlah 1 liter, teman-teman. Di sini kami sudah siapkan daun pepaya ukuran sedang sebanyak 1 helai saja, teman-teman, seperti ini. Langsung saja kita haluskan, teman-teman, untuk mempercepat durasi. Kurang lebih nanti seperti ini hancurnya, teman-teman, tidak perlu terlalu hancur sekali. Setelah itu kita akan kucek-kucek atau bejek-bejek dulu. Nanti kita akan manfaatkan airnya saja, ampasnya kita buang. Ini air sudah cukup 1 liter pas, teman-teman. Kita masukkan saja ke wadah ini. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan seperti ini, kita akan bejek-bejek, teman-teman. Agar air daun pepaya ini disirap semua atau tercampur rata dalam air. Ini fungsinya daun pepaya. Daun pepaya sama fungsinya dengan buah pepaya, teman-teman, mengandung zat yang namanya bromelin kalau kami tidak salah. Papain, teman-teman. Bromelin itu dari buah nanas masak. Jadi yang pepaya ini papain yang fungsinya nanti bisa memecah sel protein agar dibuat menjadi molekul-molekul halus, sehingga nanti memudahkan penyerapan tanaman untuk protein tadi. Ini mengandung papain. Setelah cukup, teman-teman, kurang lebih
sekitar sambil memes ini sekitar 5 menit teman-teman. Setelah cukup hancur, kita akan saring lagi ke dalam wadah seperti ini. Kita akan saring teman-teman, agar nanti waktu aplikasi tidak menyumbat sprayer atau tangki yang akan kita pakai. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ampasnya kita peras juga. Nah, setelah seperti ini ampasnya kita singkirkan saja. Kita singkirkan. Kita dapati air perasan daun pepaya tadi teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan terlebih dahulu penyedap rasa ini atau micin teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek dagang manapun seperti ini. Untuk pupuk yang kita buat menggunakan air 1 liter, ini micinnya cukup kita berikan 1 sendok makan saja seperti ini, bubuk teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kita larutkan kembali, kita aduk sampai benar-benar larut sempurna teman-teman. Micin ini fungsinya sebagai SPT. Jadi kita perlukan agar proses pembuahan padi tadi semakin sempurna teman-teman, sehingga buah yang di pangkal malai maksudnya itu semakin berisi teman-teman. Setelah itu kita parut sedikit menggunakan gelas ini, sedikit saja teman-teman. Ini untuk menghancurkan telur. Ini teman-teman, telur ini kita fungsikan, kita ambil proteinnya teman-teman. Proteinnya yang sering kita sebut dengan pupuk asam amino. Jadi pupuk yang bersumber dari protein, baik itu telur, kacang-kacangan, daging, dan ikan, itu adalah sering kita kenal dengan pupuk asam amino. Ini kita kocok dulu teman-teman agar benar-benar larut, tidak ada lagi yang menggumpal seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita tuangkan kembali ke dalam air ini. Warnanya sudah berubah kekuningan teman-teman. Seperti ini kita aduk. Setelah semua ini tercampur rata, kita tambahkan bahan terakhir. Karena airnya tadi 100 1 liter, kurang lebih 1000 ml. Untuk NPK mutiaranya kita cukup berikan 100 gram atau kurang lebih 6-7 sendok. Di sini kami akan kasih 7 sendok makan peres seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup teman-teman, cukup 7 sendok makan. Lalu kita aduk seperti ini teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar rata, benar-benar larut sempurna teman-teman. Seperti ini sudah larut. Kita akan tempatkan ke dalam wadah botol seperti ini teman-teman, agar nanti lebih praktis waktu kita bawa ke lahan teman-teman. Kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Di samping untuk memudahkan membawa ke lahan atau ke sawah teman-teman, ini agar sempurna nanti proses pencampurannya atau fermentasinya teman-teman.
seperti itu. Setelah ini kita dapati sudah 1 liter lebih sedikit karena bahan-bahan campuran lainnya tadi. Nah, kita tempatkan lalu kita tutup rapat teman-teman. Kita tutup rapat sambil sesekali kita cek penutupnya. Ini biasanya akan gembung ya teman-teman. Kalau tidak dibuka-buka takutnya meledak. Nah, sebaiknya larutan ini tidak boleh disimpan terlalu lama teman-teman, karena nanti baunya akan sangat busuk telur tadi. Nah, seperti ini. Ini kita akan pakai segera mungkin. Sebelum dipakai kita endapkan maksimal 24 jam saja teman-teman. 24 jam. Nah, karena ini kami buatnya pagi, silahkan teman-teman aplikasikan keesokan harinya, pagi hari. Larutan sebanyak 1 liter ini teman-teman cukup untuk 1 kali aplikasi dengan luasan lahan sawah kurang lebih 1 hektar teman-teman. Atau bila menggunakan tangki 25 liter yang tangki mesin itu teman-teman, ini bisa untuk 5 sampai 7 tangki. 5 sampai 7 tangki. Kurang lebih takaran per 1 liter air, teman-teman bisa campurkan ini dengan 5 mili sampai 10 mili untuk 1 liter air. Jadi kalau tangkinya teman-teman 25 liter, ini menggunakan kurang lebih 5 kali 25, 125 sampai 200 mili untuk 1 tangki mesin teman-teman. Jadi penggunaan cukup irit. Larutan ini atau NPK Mutiara yang kita larutkan ini, yang kita mix dengan asam amino, bisa dicampur dengan pengaplikasian baik itu insek maupun fungisida teman-teman. Biasanya detik-detik terakhir padi di kisaran umur 80 sampai 90 hari setelah tanam teman-teman, kurang lebih 15 sampai 20 hari sebelum dipanen, penyemprotan terakhir ini sangat baik kita gunakan karena di sana masa rawannya padi saat mulai berisi mudah roboh teman-teman, mudah roboh karena batangnya tidak kuat, karena beban buah juga sangat berat, mudah roboh. Ini dapat mencegah padi roboh. Dan juga bulir gabahnya padat sampai ke malai-malainya teman-teman. Jadi itu biasanya kenapa teman-teman kita mendapatkan 1 sak gabah sama-sama 1 sak, tetapi setelah digiling hasil gilingan berasnya berbeda bobotnya teman-teman. Jadi ini bisa menambah bobot beras itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu yang perlu kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, bukan maksud menggurui siapapun. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari diskusi di kolom komentar.